dari 264 itu ada 32 terjadi di Bangli, 264, 32 ada di Bangli. Nah, kalau kita urut dari 9 kabupaten kota, mungkin kita ada di urutan keempat ya di Provinsi Bali. Yang harus dilakukan saat kita tergigit, cuci luka di air mengalir. Cuci luka di air mengalir untuk mengurangi akumulasi virus di air liur anjing tersebut. Kemudian ditambahkan dengan dibilas dengan deterjen atau sabun. Itu untuk membunuh virus yang ada di lukanya. Kemudian kalau tidak terprovokasi dia menggigit, tiba-tiba menggigit, ini yang perlu segera mendapatkan PAR, karena tanpa ada terprovokasi dia menunjukkan tingkah laku untuk menggigit. Kemudian yang ke Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, masih stay tune di sini di 102,4 FM, Radio Publik Kabupaten Bangli, radio kebanggaannya masyarakat Bangli. Dan pagi hari ini Anda masih mendengarkan ajangnya Bangli Era Baru di edisi hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Sampai nanti pukul 10 waktu RPKB FM, sahabat setia, Intan akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu dari belantika musik tanah air. Dan pagi hari ini kita juga akan mendengarkan sebuah informasi menarik dari dua orang narasumber spesial yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah studio siar RPKB FM pagi hari ini, yang akan menyapa sahabat setia RPKB berbagi informasi terkait dengan penyakit menular akut yang menyerang sistem saraf pusat bagi manusia dan juga hewan berdarah panas, yaitu penyakit rabies, sahabat setia, di mana masyarakat kerap mengenal rabies ini sebagai penyakit anjing gila, karena memang 95% penyebab dari rabies ini adalah dari gigitan anjing, ya sahabat setia. Dan pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda, sahabat setia, Bapak Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, Bapak Insinyur Iwayan Sarme, yang pagi hari ini akan menyapa sahabat setia. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Saudari Intan, selamat pagi para pendengar RKB Radio Publik Kabupaten Bangli. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta senantiasa di bawah perlindungan Tuhan Yang Esa. Iya, Astungkare. Dan pagi hari ini Pak Kadis ya tidak sendiri karena sudah didampingi oleh dokter hewan ya. Pagi hari ini ada Pak Dokter Imade Armane. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Om Swastiastu, Saudara Intan dan pemirsa RPKB FM semuanya. Astungkare pagi hari ini sudah siap untuk berbagi informasi terkait dengan rabies ini, King. Iya, sahabat setia RPKB, seperti yang kita ketahui bahwasanya sedang viral ya pemberitaan di sosial media kita bersama terkait dengan kasus rabies yang akhir-akhir ini memang banyak sekali menyerang manusia, bahkan sampai menyebabkan kematian ya sahabat setia RPKB FM. Dan untuk itu memang menjadi tugas kita bersama Pak Kadis dan juga Pak Dokter untuk menggencarkan kembali sosialisasi terkait dengan pentingnya pencegahan rabies di tengah-tengah masyarakat. Dan pagi hari ini agar masyarakat semakin terbuka wawasannya terkait dengan rabies, mungkin dari Pak Kadis terlebih dahulu bisa dijelaskan sebenarnya rabies ini apa dan bagaimana sih rabies ini bisa ditularkan ke manusia, Pak Kadis? Ya. Terima kasih Saudara Intan, Om Swastiastu, para pendengar setia RKB FM yang saya hormati. Jadi ya terima kasih RKB FM sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berbagi kepada para pendengar setia radio kebanggaan masyarakat kami. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Saudari Intan bahwa penyakit rabies atau lebih dikenal dengan penyakit anjing gila, dan hari ini sedang ngetren. Mudah-mudahan ya, tidak terlalu memakan korban. Oleh karena itu kewaspadaan kita bersama harus kita tingkatkan. Nah, kembali terkait dengan penyakit rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila ini adalah penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas. Jadi hewan berdarah panas
yang disebabkan oleh virus rabies. Jadi ditularkan melalui saliva. Saliva artinya ludah pada hewan tertentu, anjing, kucing, kera, itu yang pertama. Yang kena rabies dengan jalan gigitan atau melalui luka terbuka. Ingat, kuncinya adalah gigitan atau luka terbuka. Jadi bagaimana sesungguhnya kondisi kita di Kabupaten Bangli? Betul, hari ini memang kondisinya cukup membuat masyarakat ketar-ketir karena pemberitaan di media. Jadi kembali, kalau penyakit rabies ini sesungguhnya sudah ditemukan di Bali ini sejak kurang lebih tahun 2008. Nah, kemudian berikutnya pernah terjadi akibat rabies ini juga di Provinsi Bali. Nah, kalau kasus sampai dengan bulan Juni, ya, kasus positif pada anjingnya itu di Bali juga tercatat 264 sampai Juni kemarin. Dari 264 itu ada 32 terjadi di Bangli, 264, 32 ada di Bangli. Nah, kalau kita urut dari 9 kabupaten kota, mungkin kita ada di urutan keempat ya di Provinsi Bali. Provinsi Bali. Jadi itu. Jadi ini memang eskalasinya cukup tinggi akhir-akhir ini. Jadi dimanapun itu terjadi, bukan saja di Bangli tetapi juga khususnya di kabupaten kota di Provinsi Bali. Jadi oleh karena itu berkali-kali kami himbau waspadalah terhadap penyebaran rabies ini. Dan tadi Pak Kadis mengatakan bahwasanya kuncinya adalah melalui gigitan dari hewan yang terinfeksi rabies dan luka terbuka begitu. Nah, kita ke Pak Dokter sebentar nggih. Bagaimana sih kita menyikapi gigitan hewan ini, Pak Dokter? Dan apakah ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita terkena gigitan hewan? Baik, terima kasih. Saya tambahkan untuk menjelaskan tentang kasus rabies ini. Betul sekali, kasus rabies ini adalah salah satu penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang dari hewan bisa menular ke manusia. Penyakit virus yang disebabkan oleh Lissa virus namanya. Khusus untuk rabies ini, akumulasi virusnya itu ada di air liur. Sehingga jika kita tergigit hewan, ada luka terbuka, kemudian tujuan virusnya itu adalah mencari saraf pusat. Ya, kalau ada luka terbuka, ada saraf terbuka, sehingga dari sanalah virus itu masuk. Kemudian hal-hal yang bisa dilakukan untuk pencegahannya, yang pertama di hewannya ya sudah jelas, karena ini penyakit virus adalah tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah melalui vaksinasi. Kemudian untuk bila seandainya kita tergigit hewan yang diindikasikan tertular rabies, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah virusnya ini masuk ke otak. Karena tujuan virus ini menginfeksi korban itu adalah mencari organ target yaitu otak. Sebelum virusnya sampai di otak harus ada usaha-usaha untuk mencegahnya. Yang pertama yang harus dilakukan saat kita tergigit, cuci luka di air mengalir. Cuci luka di air mengalir untuk mengurangi akumulasi virus di air liur anjing tersebut. Kemudian ditambahkan dengan dibilas dengan deterjen atau sabun. Itu untuk membunuh virus yang ada di luka itu. Kemudian setelah itu kita lakukan cuci luka di air mengalir selama 15 menit. Kemudian setelah itu kita harus mendatangi fasilitas kesehatan untuk memperoleh VAR, vaksin anti rabies. Kemudian setelah itu harus dilaporkan ke dinas terkait untuk penanganan anjing yang tergigit, untuk seandainya perlu diambil sampel untuk meneguhkan diagnosa apakah hewan penularnya itu, hewan yang menggigit itu positif rabies atau tidak. Mungkin itu. Iya, jadi memang perlakuan yang bisa kita lakukan setelah kita tergigit hewan, yaitu mencegah air liurnya ini menginfeksi sel-sel syaraf begitu ya, dengan cara mencuci dengan air mengalir dan juga sabun begitu Pak Dokter ya. Ya, betul. Iya, dan sebisa mungkin ini memang dilakukan minimal 15 menit waktunya nggih. Dan seperti yang tadi Pak Dokter katakan bahwasanya bagaimana cara kita mencegah
virus ini mencapai ke sel saraf pusat yaitu di otak. Nah, kita lanjutkan sedikit. Bagaimana sih virus rabies ini berkembang di tubuh manusia, Pak Dokter? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan virus ini dalam tubuh? Karena kan memang seperti yang tengah viral ya di sosial media kita bersama, bahwasanya memang masyarakat yang terkena rabies itu sampai mengalami hidrofobia, takut terhadap air, kemudian takut terhadap angin dan sensitif terhadap cahaya begitu. Bagaimana sih perjalanan virus ini di dalam tubuh kita? Baik, setelah virus ini masuk ke tubuh atau masuk melalui luka, dia akan menuju organ target yaitu otak. Memang dari beberapa kasus ini waktu masa inkubasi namanya, virus ini menyampai otak itu bervariasi, tergantung dari besarnya luka, kemudian lokasi luka, apakah dia berisiko tinggi, adanya banyak saraf di luka tersebut. Kemudian setelah dia menuju organ targetnya otak, di sana dia akan bereplikasi namanya, memperbanyak diri. Nah, dia akan menginfeksi organ tersebut, sehingga karena saraf kita rusak, terganggu, sehingga ada beberapa gejala yang akan ditimbulkan setelah kita terinfeksi. Untuk di hewannya dia akan menunjukkan perubahan perilaku dia. Namanya saja sudah anjing gila ya. Perilaku gila itu kan seperti itulah, mengamuk, kemudian beringas, menggigit sesuatu benda yang bergerak, sehingga dia akan melihat orang jalan, dia akan terangsang perilakunya untuk menggigit, sehingga di saat masa fase inilah hewan itu sangat berbahaya, karena meskipun hewan yang terinfeksi rabies ini nantinya akan mati, tetapi ada fase yang harus kita waspadai, yaitu fase inilah, fase dia saat beringas ini. Karena begitu dia terinfeksi oleh rabies, ada fase beringasnya ini yang sangat berbahaya. Dia akan takut cahaya, takut air, tetapi di satu sisi dia akan menunjukkan sifat yang beringas ini. Toh nantinya jika dia juga akan mati, tetapi ini yang perlu diwaspadai, sehingga harus dilakukan upaya-upaya untuk mencegah ini untuk kejadian. Untuk di manusia sama juga. Setelah organ targetnya terinfeksi virus ini, dia juga akan menunjukkan perilaku yang berontak seperti itu, yang kemarin yang sempat viral itu, anak kecil itu dia seperti itu. Mungkin itu. Iya, berarti kalau sudah sampai ke tahap itu berarti sudah sangat parah begitu ya? Sangat parah, karena kalau virusnya sudah sampai di otak, 100% korban tidak akan bisa tertolong lagi. Iya. Berarti rabies ini kalau sudah terinfeksi begitu jauh menuju ke syaraf pusat kita tidak bisa disembuhkan, tapi memang ada upaya-upaya untuk pencegahan dari rabies ini begitu ya. Iya. Baik, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dokter ya, Pak Bapak Imade Armane, terkait dengan tanda-tanda klinis yang bisa kita temui pada hewan ataupun manusia ya yang terinfeksi dari virus rabies ini, mulai dari perubahan sikap menjadi lebih agresif, kemudian lebih sensitif terhadap air, angin dan juga cahaya tadi ya. Dan kita akan lanjutkan mungkin pembicaraan kita sesaat lagi masih terkait dengan rabies, sahabat setia RPKB FM ya. Jadi pastikan sahabat setia untuk tetap bergabung di sini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan ya, yang mau bergabung bersama Intan di dialog interaktif pagi hari ini, Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp sahabat setia di 0877 6686 1024. Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, masih stay tune di sini di 102,4 FM Radio Kebanggaannya Masyarakat Bangli, dan Anda masih mendengarkan ajangnya Bangli Era Baru sahabat setia di edisi pagi hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023, kita masih bersama dua orang narasumber spesial yang sudah berbagi informasi terkait dengan rabies sahabat setia RPKB. Masih bersama Anda ada Bapak
Kepala Dinas PKP Kabupaten Bangli, Bapak Insinyur Iwayan Sarme, dan juga ada yang mendampingi beliau dokter hewan pagi hari ini ya, ada Dokter Imade Armane. Pagi hari ini kita sudah bahas banyak terkait dengan rabies, sahabat setia, termasuk juga tadi tanda-tanda klinis yang bisa kita temui pada hewan yang terindikasi rabies dan juga pada manusia yang sudah terjangkit virus rabies ini. Nah, kita ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, apakah anjing peliharaan bisa terkena rabies meskipun dia artinya sudah memiliki majikan, sudah divaksin secara rutin? Apakah bisa anjing peliharaan ini terkena rabies, Bapak? Ya, terima kasih ya, sahabat setia RKB FM yang saya hormati. Di pertanyaannya bagus sekali. Apakah bisa anjing yang sudah dipelihara itu terkena rabies? Ya tentu bisa. Oleh karena itu memelihara anjing tidak hanya cukup kasih makan, tidak hanya cukup disiapin kandang yang bagus, tapi juga perlu dilakukan vaksinasi secara rutin. Kalau kita program vaksinasi yang kita rekomendasi untuk hewan pembawa rabies, itu anjing, kucing dan kera itu setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Satu ekor ini harus paling tidak sekarang mendapatkan, setahun lagi harus mendapatkan vaksin. Karena apa? Karena buku catatan setelah kita lakukan vaksinasi ada, kemudian penandaan sesungguhnya kalau setelah kita vaksinasi ada. Jadi untuk menghindari itulah makanya sesungguhnya kita setiap tahun mengadakan vaksinasi secara reguler. Baik ada kasus maupun tidak, kita lakukan. Ini yang program yang kita lakukan sesungguhnya untuk menghindari terjadinya kasus rabies ini. Nah, memang kuncinya adalah divaksin. Apabila itu sudah dilakukan vaksinasi, bisa tapi sangat kecil kemungkinannya itu terjangkit rabies, kecuali kalau memang vaksinnya yang tidak efektif, vaksinnya kadaluarsa misalnya. Oleh karena itu tentu vaksin yang sebelum dilakukan diedarkan, rekomendasikan itu melalui uji lab sudah beberapa kali, sehingga kecil kemungkinan itu kita tidak efektif. Nah, sekali lagi bahwa vaksinasi itu penting dan harus dilakukan pada hewan penular rabies, anjing, kucing, dan kera itu setahun sekali. Iya, jadi vaksinasi ini bagian dari upaya pencegahan ya terjadinya rabies. Meskipun sudah mendapatkan vaksin tahun lalu, tapi memang diusahakan setahun sekali anjing itu diupayakan agar mendapatkan vaksin, begitu ya. Nah, Pak Dokter, apabila ada nih masyarakat yang terkena gigitan hewan begitu, bagaimana sih prosedur dari penanganannya begitu? Apakah baru tergigit sudah harus langsung mendapatkan vaksinasi anti rabies? Baik, terima kasih. Seandainya kita tergigit hewan yang diindikasikan rabies, memang ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum kita diberikan vaksin anti rabies. Misalnya dianalisa dulu kategori risikonya, dilihat lokasi gigitannya. Pertama dilihat lokasi gigitannya apakah berisiko tinggi atau tidak. Daerah-daerah berisiko tinggi di tubuh manusia itu ada diantaranya di ujung jari, di ujung jari tangan dan kaki, karena di sana ada banyak serabut saraf. Banyak sekali serabut saraf. Kalau tergigit di sana dikategorikan berisiko tinggi. Kemudian yang kedua di leher, bagian leher ke atas, bagian kepala, itu daerah berisiko tinggi. Kalau tergigit di daerah tersebut pasti harus segera mendapatkan VAR, vaksin anti rabies. Kemudian analisa berikutnya dilihat anjing yang menggigit. Apakah dia, yang pertama setelah anjing itu menggigit, setelah dilaporkan ke petugas, petugas akan melihat kondisi anjing tersebut, apakah dia ada mengarah ke rabies atau tidak. Itu juga dilihat. Kemudian anjingnya dilihat pada proses gigitan tersebut apakah dia terprovokasi atau tidak. Misalnya karena mungkin anjing itu kan menggigit pada saat biasanya terprovokasi itu merasa terancam ya. Ya, misalnya terinjak ekornya, mungkin menggigit, kemudian saat dia makan kita ganggu, misalnya saat makan kita ganggu, biasanya dia akan reaktif menggigit. Itu diantara kategori yang terprovokasi. Kemudian kalau tidak terprovokasi dia menggigit, tiba-tiba menggigit,
Ini yang perlu segera mendapatkan VAR, karena tanpa ada terprovokasi dia menunjukkan tingkah laku untuk menggigit. Kemudian yang berikutnya dianalisa apakah dia sudah tervaksin atau tidak. Ya, kalau kategori-kategori itu sudah bisa ditentukan, apakah korban itu perlu segera mendapatkan VAR atau tidak. Ya. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan apabila tadi seperti Pak Dokter katakan, anjing yang menggigit kita ternyata sudah rutin divaksin, begitu ya, kemungkinan memang tidak langsung diberikan vaksinasi anti rabies. Betul sekali. Ya. Artinya saya tambahkan sedikit dari informasi yang disampaikan Pak Kades tadi. Meskipun rabies ini 100% tingkat kematiannya setelah dia menginfeksi kita, tetapi 100% juga bisa kita cegah. Ya. Yang dibilang Pak Kades tadi, asal HPR itu kita vaksin dengan kondisi ideal, artinya divaksinasi rutin setiap tahun, kemudian dia dikandangkan, seperti itu. Nah, kita bicara tentang vaksinasi rabies ya, Pak Dokter. Apakah vaksinasi rabies ini memiliki efek samping dan aman nih bagi ibu hamil atau ibu menyusui? Mungkin untuk pertanyaan tersebut, karena ini ranahnya bidang kesehatan, mungkin yang lebih kompeten dari bidang kesehatan yang bisa memberikan informasi tersebut. Tetapi untuk di hewannya, untuk hewan anjing yang hamil, sebaiknya jangan dulu divaksin. Oh, ya. Berarti bisa ditunda terlebih dahulu begitu ya? Karena dia berefek samping kepada kehamilannya. Tapi kalau untuk pada saat menyusui boleh divaksin. Nah, apabila ternyata seseorang ini tergigit anjing, kemudian dia sudah mendapatkan vaksin anti rabies, Bapak Dokter, dan kemudian setelah ia mendapatkan vaksin anti rabies itu ternyata di waktu yang dekat kembali tergigit anjing. Nah, bagaimana nih prosedur penanganannya? Apakah perlu kembali divaksin segera atau memang dilakukan observasi terlebih dahulu? Kembali lagi, karena ini terkait pertanyaannya tentang bidang kesehatan manusia, artinya yang lebih berkompeten mungkin dari bidang kesehatan. Oke, nah tadi juga Bapak mengatakan bahwasanya rabies ini merupakan penyakit zoonosis di mana ditularkan dari hewan ke manusia. Apakah orang yang sudah terinfeksi rabies ini bisa menularkan ke sesama manusia begitu? Mungkin melalui air liur atau bagaimana? Ya, oke, baik. Sebelum menjelaskan hal itu, saya sampaikan dulu menambahkan apa yang disampaikan oleh Saudara Dr. Rewan Madarmana, bahwa kaitannya dengan penanganan rabies ini ada dua instansi dinas yang mempunyai tugas pokok fungsi utama. Yang pertama kaitannya dengan hewan penyebar rabiesnya sendiri, ya tentu kami dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Itu kita di hulu. Nah, kemudian kalau itu terjadi gigitan, itu sudah menjadi tanggung jawab teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas. Intinya itu adalah sudah menjadi tugas teman-teman medis, sehingga kami membatasi diri kaitannya dengan itu. Kalau kaitannya pada hewannya, ayo kita sama-sama berbagi gitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya kaitannya dengan ini sebelum itu dulu, saya kan di awal mengatakan jumlahnya mengerikan sekali. Benar. Betul. Ini update data yang kita dapatkan di Bali saat ini sudah terjadi 296 kasus gigitan positif pada hewannya. Kemudian 39 diantaranya ada di kita di Kabupaten Bangli ya? Atau menyumbang kita 13% dari total seluruh provinsi. Ini yang perlu diluruskan. Nah, sehingga kita tidak mengerikan, oh Bangli paling banyak, Bangli paling banyak. Ya ternyata posisinya kalau kita diurut sesuai dengan jumlahnya, kita nomor urut 4. Itu deh.
Iya. Ya. Dan mungkin bisa diinformasikan nih dengan tingginya kasus angka rabies di Kabupaten Bangli begitu, yang perlu kita waspadai bersama tentunya. Mungkin di mana sih masyarakat Bangli ini bisa segera melaporkan begitu ya? Okay. Kalau misalnya ada anggota keluarganya mungkin yang tergigit anjing begitu, Pak Kadis. Ya, terima kasih De Intan. Jadi kalau itu sudah terjadi satu kasus gigitan kan gitu ya. Yang pertama seperti pencegahannya tentu kita mengenali gigitan. Tapi karena sesuatu dan lain hal juga kita harus digigit, ya pasti langkah pertama kita lakukan adalah namanya pertolongan pertama pada kecelakaan kan seperti itu, seperti dijelaskan tadi. Nah, kemudian setelah itu dari kita mengimbau anjingnya agar diamankan. Nah, kalau memang itu berisiko tinggi ya dengan segala pertimbangan anjing itu kita harus ambil otaknya sebagai sampel untuk mengetahui positif atau negatif. Nah, sehingga begitu kejadian di samping penanganan korbannya juga anjingnya ini menjadi perhatian, diawasi, kemudian segera laporkan ke kita, ke dinas melalui Klian Dusunnya kah, atau kita di bawah di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan punya teman-teman penyuluh lapangan namanya. Tapi pasti kalau perbekal, kalau sudah Klian pasti familiar dengan petugas-petugas kami itu yang menyampaikan sehingga sampai ke kita segera kita lakukan pengambilan sampel. Nah, itulah proses. Nah, kemudian kalau korbannya sendiri ya tentu diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Segera setelah mendapatkan seperti dijelaskan tadi, setelah dicuci selama 10 sampai 15 menit, kemudian ditambah antiseptik misalnya. Setelah itu segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan pakai ditunda. Jangan ditunda-tunda kembali begitu ya. Nah, Pak Kadis, kalau dari Dinas PKP sendiri, tadi kan kita sudah bahas terkait dengan anjing peliharaan, ternyata juga bisa terkena rabies. Salah satu cara mencegahnya adalah rutin dilakukan vaksinasi 1 tahun sekali minimal. Bagaimana dengan anjing liar? Perlakuannya bagaimana nih Pak Kadis? Kalau misalnya ada anjing-anjing liar begitu yang ternyata memang dia menggigit atau terindikasi rabies begitu, kan tidak ada yang bertanggung jawab ya, tidak ada yang punya begitu Pak Kadis. Bagaimana nih kita menyikapi hal ini? Nah, ini yang selama ini menyulitkan kita di lapangan kan. Kalau anjing peliharaan udah pasti atas inisiatif pemiliknya bisa kita lakukan vaksin. Kalau tidak kita proaktif. Kalau seperti waktu COVID dulu karena sulit orang berkumpul, kita datang malah dari rumah ke rumah untuk lakukan vaksinasi. Itu bisa dilakukan. Akan halnya kepada anjing-anjing liar ini yang secara teknis memang menyulitkan kita. Kalau dulu pernah kita lakukan seperti penangkapan misalnya dengan menggunakan jaring yang liar, yang tanpa pemilik kita tangkap dengan jaring, udah pernah kita lakukan, tapi efektivitasnya juga masih rendah. Karena apa? Karena begitu saja lihat satu anjing tertangkap ya tentu mereka sudah menjauh. Tidak bisa kita vaksinasi, tidak bisa kita berikan perlakuan. Nah, oleh karena itu tentu himbauan kita kepada masyarakat adalah jangan membuang anjing sembarangan, atau batasilah memelihara anjing sesuai dengan kemampuan kita, berapa mampunya itu. Nah, kalau memang melihara anjing di luar batas kemampuan, itulah akhirnya dibuang sembarangan. Kalau mau dibunuh juga kasihan, akhirnya dibuang, itu menjadi jalan keluar. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nah, sehingga untuk mengurangi jumlah anjing-anjing liar yang ada di masyarakat. Dan ini yang memang sering menyebabkan terjadinya kasus-kasus positif, karena seperti tadi mereka sering luput dari perlakuan vaksinasi yang memang sulit kita jangkau. Dan ini betul saja, apalagi kondisi topografi kita berbukit, terutama di daerah Kintamani, banyak fasilitas umum seperti pasar. Nah, ini yang juga hutan juga menjadi tempat-tempat tumbuhnya anjing-anjing liar. Nah, ini kesulitan kita di lapangan. Iya, menjadi tantangan kita bersama dan juga tanggung jawab kita bersama tentunya pasti. Harus lagi bertanggung jawab apabila memang teman-teman pencinta anjing, mungkin pencinta hewan begitu ya, yang memang mampunya memelihara hanya 2, ya cukup pelihara 2 saja. Jangan buang anjing sembarangan begitu ya apabila tidak mampu memelihara. Nah, tadi juga sempat kita sudah bahas terkait dengan
dengan pertanyaan yang kerap kali ditanyakan oleh masyarakat. Apakah rabies bisa sembuh? Nah, ternyata rabies hanya bisa dicegah, begitu ya. Bagaimana sih upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan nih oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangli, Pak Kadis dan juga Pak Dokter, terkait dengan rabies ini, baik perlakuan kepada hewan peliharaan maupun terhadap diri masing-masing begitu, agar terlindungi, agar terjaga jangan sampai kita terkena yang namanya rabies. Ya. Sudah pasti untuk menghindari rabies tentu karena seperti tadi dijelaskan bahwa rabies itu hanya terjadi pada proses gigitan, proses pelukaan, kita sedapat mungkin yang menghindari terjadinya gigitan oleh HPR anjing, kucing, kera. Nah, kemudian ya tidak meliarkan anjing seperti yang sampaikan tadi, karena kalau itu diliarkan itu menambah sumber-sumber penularannya. Apalagi kita sulit kita lakukan vaksinasi. Kemudian vaksinasi secara berkala itu udah pasti dan harus, dan kita memang layani itu. Nah, di samping kita layani secara terjadwal, apabila ada penyayang binatang, kucing, anjing dan kera, kita juga layani ya secara perorangan. Sepanjang kita masih tersedia vaksin, di kantor juga kita layani kalau karena sesuatu dan lain hal luput misalnya dari jadwal yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak memindahkan anjing antar wilayah atau daerah. Ini dengan sadar, tidak di tempat lain, apalagi dari luar daerah, nah, tentu itu akan dilarang. Nah, ini yang akan menjadi salah satu sumber juga penyebaran penyakit rabies ini. Itu sih dari segi hewannya. Kalau dari segi tupoksi kita di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Kalau dari Pak Dokter mungkin ada tambahan terkait bagaimana sih masyarakat nih biar bisa mencegah atau mengendalikan yang namanya rabies ini. Mulai dari rumah masing-masing dulu deh begitu. Baik, saya tambahkan sedikit. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Kadis. Usaha-usaha bagi masyarakat pencinta anjing, pemelihara anjing, artinya untuk mencegah rabies ini yang paling titik pentingnya adalah vaksinasilah anjingnya secara berkala itu, karena penyakit rabies ini adalah penyakit virus yang tidak ada obatnya, hanya bisa dilakukan pencegahan berupa vaksinasi. Kemudian jangan liarkan anjing. Usahakan kandangkan, ikat anjingnya di rumah, jangan terlalu banyak punya anjing. Nah, sehingga memudahkan petugas, memudahkan masyarakat sendiri saat ada program vaksinasi dari pemerintah. Iya, dan mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini ya, karena tidak terasa sahabat setia sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu RPKB. Dari Pak Kadis dan juga Pak Dokter, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kembali terkait dengan rabies ini, utamanya nih kepada para pendengar setia RPKB yang sedang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini, dan menyikapi berita yang viral di luar sana ya, dan juga update-update tentang angka rabies di Bangli begitu ya. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan sebelum kita tutup perbincangan. Terima kasih De Intan, ya sahabat setia RKB FM yang kita hormati. Jadi penyakit rabies akhir-akhir ini merebak. Kita juga tidak terlalu khawatir berlebihan, tetapi kita juga tidak abai. Kita tetap waspada. Yang penting kunci-kunci tadi itu tetap dipegang. Kuncinya apa ya? Kalau punya anjing, punya kucing, punya kera, lakukan vaksinasi. Ikat, pelihara dengan baik, jangan sampai diliarkan. Nah, kemudian berikutnya ini karena penanggulangan rabies ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan 1-2 pihak, bukan 1-2 dinas, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini dibantu semua masyarakat bisa berpartisipasi kaitannya dengan itu. Nah, kemudian kaitannya dengan jumlah tadi, sekali lagi ini data update yang kita punya, kasus yang terjadi di Bali sampai 21 Juni ini 296 kasus sampai tanggal 21 Juni ini. Ini hasil lab. Kemudian kita di Kabupaten Bangli 39. Kita ada di urutan keempat dibandingkan 9 kabupaten kota, atau 13% kita menyumbang dari total yang ada di Provinsi Bali. Nah, kemudian satu lagi barangkali yang tidak sempat kita bahas tadi. Nah, dengan merebaknya
kasus apa namanya rabies ini banyak permintaan masyarakat untuk dilakukan eliminasi. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Eliminasi ini bisa sesuai dengan SOP kami, bisa dilakukan apabila itu sudah terjadi kasus positif. Misalnya di desa A terjadi kasus positif, SOP kami sudah pasti kita dilakukan di sana eliminasi. Tetapi kunci eliminasi itu adalah selektif tertarget. Tidak serta-merta kita melakukan eliminasi secara membabi buta. Nah, itu pun kita koordinasi dengan aparat desa setempat, klian dusunnya kah, kemudian dari klian dusun menghadirkan pecalang, menghadirkan hansip untuk membantu kita. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi tidak serta-merta eliminasi itu kita bisa lakukan sesuai dengan SOP kita. Jadi sangat selektif dan tertarget. Ini yang perlu kita luruskan pada pendengar setia RKB FM. Iya. Nah, kalau dari Pak Dokter mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat nih, khususnya pendengar setia RPKB FM pagi hari ini. Baik, kepada pemirsa RPKB FM semuanya, dimanapun berada, bisa disampaikan, artinya meskipun rabies ini sangat berbahaya dan sangat menakutkan karena bisa menyebabkan kematian, tapi ada upaya-upaya yang pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Yang pertama itu adalah rutinlah vaksinasi anjingnya. Kemudian kalau seandainya tergigit, sudah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kita tertular rabies. Mungkin itu. Iya, dan terima kasih ya sekali lagi sudah berkenan hadir pagi hari ini Bapak Insinyur Wayan Sarme dan juga didampingi oleh dokter hewan nih pagi hari ini Bapak Imade Armane ya, yang sudah berbagi informasi terkait dengan rabies, dan semoga perbincangan kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi para pendengar RPKB FM ya, terkait dengan rabies yang akhir-akhir ini sering kita bicarakan karena memang selalu muncul ya di sosial media kita bersama begitu Bapak, dan semoga harapan kita tentunya Bangli nanti bisa menyumbang lebih sedikit ya rabies nih di Provinsi Bali. Semoga teman-teman kita yang punya anjing juga lebih aware terhadap anjing peliharaannya. Memang yang paling penting adalah upaya pencegahan. Pastikan memang kita terhindar dari yang namanya gigitan anjing. Pastikan apabila kita memiliki anjing selalu dalam keadaan sehat ya anjingnya, dan apabila sampai tergigit seperti yang tadi sudah kita diskusikan, segera lakukan penanganan di rumah dengan cara melakukan cuci ya luka tersebut dengan air mengalir dan sabun, kemudian segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat dan juga rabies center terdekat begitu ya Pak Kadis dan juga Bapak Dr. Imade Armane pagi hari ini. Yang paling penting tentunya adalah sayangi anjingnya, jauhi rabiesnya. Pagi hari ini sahabat setia, Intan dan juga kedua narasumber kita pada pagi hari ini mohon pamit undur dari ruang dengar Anda di ajangnya Bangli Era Baru, karena tidak terasa sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu RPKB FM ya. Masih dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali. Saya akan akhiri ajangnya Bangli Era Baru di edisi hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023 dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.